singgah tempat. Dan insya Allah dibuktikan oleh Allah bagaimana perjuangan beliau dari muda hingga Allah panggil, karena Allah sayang sama beliau, dihadiri ribuan jamaah di saat-saat pemakaman beliau. Itu tanda nyata, tanda kuat bahwa orang tersebut yang dihadiri para habaib, bahkan ribuan umat, pastinya di situ ada wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang ikut hadir. Maka bukti kuat bahwa beliau Al-Habib Hasan guru kita adalah orang saleh dan wali min auliyaillah. Al-Fakir walhamdulillah di lapangan dalam kasus-kasus pengobatan ruqyah sering menangani dan menjumpai orang-orang yang kena sihir atau teluh atau santet. Umumnya orang korbannya itu dukun bisa nyantet itu disebut nama sama tanggal lahir. Tafasat fil uqad, ditiup-tiup dalam ikatan-ikatan dan nama si korban itu disebut. Ketika nama si korban disebut, itu ada notifikasi dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang motifnya itu selen, getar, tapi kadang ada dering. Kalau saya kasih contoh, antum punya IG, TikTok, atau YouTube, atau Facebook. Kemudian ada yang nge-tag nama antum. Kira-kira ada notifikasinya enggak? Tapi antum tahu enggak? Kadang tahu kalau diaktifkan notifikasinya, tapi kadang enggak kalau silent. Nanti kalau sudah lama diaktifkan kembali baru kelihatan ada yang nge-tag nama kamu, akun kamu. Demikian juga ketika dukun sering nyebut-nyebut nama si korban, pada hakikatnya si korban ini dapat notif, tapi kadang-kadang silent, dia nggak tahu. Orang awam kadang-kadang dapat notif kalau dia sering menyebut nama seseorang. Orang Jawa biasa kok mata saya kedutannya, kenapa? Kata orang Jawa, oh kowe iki lagi dirasani uang deh. Oh kamu ini lagi diomongin orang. Kadang-kadang kebawa mimpi. Itu orang awam. Kadang-kadang motifnya itu bisa aktif di saat dia mujahadah, di saat dia tahajud. Notifnya kelihatan semua itu, siapa-siapa yang menyebut dia. Kadang-kadang ketika pas di ruqyah terbayang wajah orang yang menzalimi dia, padahal dia tidak sedang memikirkan wajah orang itu, tapi yang muncul Allah tampilkan wajah orang yang menzalimi dia. Notifnya lagi aktif. Bagaimana dengan orang-orang saleh yang sering kita sebut, yang sering kita tawasuli, nama-nama mereka di dalam doa kita, di dalam tawasul kita. Waqif bis-shalihin. Sedangkan mereka ini nggak mati, mereka cuma pindah dimensi. Apalagi orang soleh, wali Allah. Orang awam saja biasa ketika kita lewat kemudian ngucapin salam, si mayit ini kenal sama kita, maka radda alaihi salam wa arafah, kata Nabi, dia akan menjawab salam dan dia akan kenal. Oh temanku, senang dia, ya stanis, kata Nabi SAW. Mereka nggak wafat, bahkan diriwayatkan dalam hadis sahih, ketika sahabat membeber kemah di satu kubur, di satu tempat, nggak tahu di bawahnya itu ada kuburan. Beliau mendengar ini sahabat surat Tabarok, ada yang baca Quran di bawah kuburan. Lapor kepada Nabi SAW. Akhbaran Nabi SAW. Wakala, maka Nabi menjawab apa? Nabi tidak mengingkari, tapi Nabi menjawab, hiyal munjiyah, hiyal mani'ah, tunjihi min adzabil qabr. Surat Tabarak, surat yang mampu mencegah seseorang yang istiqomah membacanya dari azab kubur. Ini pembenaran dari Nabi bahwa ada orang-orang
yang ketika wafatnya dia membaca Al-Quran. Bahkan banyak riwayat disebutkan dalam hadis-hadis, ada sahabat yang menggali kuburan, kemudian di sampingnya terbuka lubangnya, pas dilihat ternyata ada seorang yang sedang membaca Al-Quran. Ditanya, "Aqamatil qiyamah? Apa kiamat sudah datang?" "Belum." "Sudah, balikin lagi lubangnya, tutup lagi." Ini riwayat banyak di kitab Halil Mauta wal Kubur, di Syarh Halil Mauta wal Kubur, Syarh Usul di Halil Mauta wal Kubur, Imam Suyuti menyebutkan seperti itu. Maka kita yakin kalau antum semua yang hadir di sini, ribuan umat yang menghadiri, bahkan orang-orang soleh juga hadir di situ. Kami yakin, kita semuanya yakin, Al-Habib Hasan kelak di akhirat akan memanggil kita satu persatu. Jamaah semua yang hadir di sini, insya Allah dapat syafaat beliau dan dapat syafaat datuk beliau yang mulia Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena wali Allah yang masih hidup itu punya leluasa, apalagi yang sudah meninggal. Al-Habib Hasan bin Ali Al-Attas mengatakan, "Innal awliya alladziina yushahaduna al-hujjat fi manasikihim wa hum lam yajibuna an awtanihim ala qismain, muttamin ala dzalik wa ghairu muttamin, fal awwal fa katsir." Wali-wali Allah yang disaksikan di musim haji, mereka ditemukan di manasik-manasiknya padahal mereka ini enggak keluar dari kampung mereka, maka terbagi menjadi dua. Ada yang tahu, ada yang enggak tahu. Yang tahu banyak. Maksudnya gimana? Ada wali-wali Allah ini nggak keluar dari rumahnya, tapi disaksikan jamaahnya ketemu di Mekah, ketemu di Safa, ketemu di Sa'i. Ini ada dua, ada yang tahu, ada yang nggak tahu. Yang tahu maksudnya gimana? Tahu bahwa sunnahnya ada di sana, di sini, ketemu siapa, ketemu bulan-bulan, tahu. Ada yang nggak tahu. Saya ketemu Anda di sini, masa sih orang saya di rumah? Beneran saya ketemu. Nah, ada yang nggak tahu, tapi yang tahu lebih banyak. Itu yang masih hidup. Bagaimana yang sudah meninggal dunia? Maka mereka punya kebebasan. Apalagi orang-orang soleh, mereka hidup. Apalagi beliau belum ada 1 bulan. Beliau belum ada 1 bulan. Allah. Maka insya Allah beliau hadir di setiap majlis-majlis Nurul Mustafa. Menyaksikan para jamaahnya yang hadir, putra-putra beliau, menyaksikan para pecintanya yang masih istiqamah. Beliau senang bahagia, dan beliau mungkin tidak akan ridho kelak di akhirat jika salah satu jamaahnya kelak dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Di dunia beliau rahmat, bagaimana nanti di akhirat jika kita sering berbuat baik kepada seseorang, jika kita sering perhatian kepada seseorang, sering ngasih hadiah, sering berbuat baik, maka orang yang dibuat baik ini dia akan perhatian juga kepada dia, akan lebih memperhatikan lagi. Bagaimana dengan orang-orang soleh yang hatinya penuh rahmat? Dan bagaimana kalau di akhirat mereka akan lebih perhatian kepada kita? Maka ini yang harus kita jaga, yang harus kita istiqamahkan. Gak usah peduli suara-suara anjing menggonggong, apalagi yang menyakiti, yang memfitnah. Hati-hati. Disebutkan, dikisahkan oleh Ibn Qudamah Al-Hambali dengan sanadnya, beliau bercerita bahwa ada seorang sarifah yang suaminya meninggal dunia, seorang habib meninggal dunia, meninggalkan seorang sarifah dan beberapa putrinya. Kemudian si Syarifah ini, ibu-ibu Syarifah ini nggak mau di situ karena malu nantinya. Pergilah dia keluar dari kampung itu, kemudian putrinya dititipkan di dalam majlis, di dalam masjid. Nah, tunggu sebentar, ibu mencari uang, mencari makan. Keluar dia, ketemu dengan seorang syekh, seorang guru, seorang kiai. Wahai kiai, aku ini seorang Syarifah. Putri-putriku di masjid kelaparan, adakah engkau makanan? Kamu ngaku-ngaku Syarifah, mana buktinya kamu Syarifah? Kemudian ditinggal sama si kiai ini. Si Syarifah ini nyari lagi, ketemu dengan seorang Majusi. Wahai Majusi, aku seorang keturunan Nabi
Aku punya putri-putriku sedang kelaparan di masjid. Adakah engkau makanan untuk kami? Si Majusi ini nggak nanya, mana buktinya kamu keturunan Nabi? Disuruh orang-orangnya ngambil makanan ke masjid. Kemudian betul yang ada putri-putrinya dan dibawa ke rumah si Majusi. Setelah dibawa seorang Majusi, dihormati, dikasih kamar, dikasih makan. Ini si kiai ngimpi. Malam itu juga si kiai ngimpi, si tuan guru ini ngimpi melihat Nabi SAW dengan istana yang megah dibagi-bagikan kepada orang muslim yang mukmin. Kemudian dia belakangan, ya Rasulullah, aku muslim dan mukmin. Mana buktinya kalau kamu muslim dan mukmin? Loh, ya Rasulullah, aku ini mengajarkan syariat engkau. Aku ini mengajarkan agama engkau, mensiarkan agama engkau. Mana buktinya kamu ini seorang muslim, mukmin? Kamu mengatakan kepada cucuku, mana buktinya engkau keturunan Nabi? Sekarang, mana buktinya kau seorang muslim yang mukmin? Tangis dia, bangun tidur, merasa bersalah, dicari itu Syarifah. Dicari itu Syarifah, ketemu. Khobar ketemu di orang Majusi. Kemudian, wahai Syarifah, ayo sini ikut aku. Kata orang Majusi, enak aja kamu. Enggak. Loh kenapa? Ketahuilah, sebagaimana kau menyaksikan istana yang megah dalam mimpimu dengan datuknya ini Rasul Muhammad SAW, maka tadi malam aku juga bermimpi datuknya Rasul SAW. Ketahuilah, wahai Tuan Guru, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk surga si Majusi itu. Hati-hati. Makanya kalian ini banyak sholawat. Sholawat itu kan meskipun riya, pamer kan dapat pahala. Dapat pahala. Ya'dimul murabbuna fi akhir zaman, kata Habib Mustafa Al-Idrus dalam kitab Kifayatul Atqiya. Ya'dimul murabbuna fi akhir zaman, akan susah mencari murabbi mursyid di akhir zaman. Wa yazim ma yuzil Allah illa salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di hari itu, di zaman itu, yang bisa menyampaikan kepada Allah adalah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna jami'al amal bainal mardud wal makbul illa salah ala Nabi, fa innahu maqtu'un bil qabul ikraman lahu sallallahu alaihi wasallam. Semua amalan apapun itu antara ditolak dan diterima kecuali salawat, maka itu dipastikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalnya dia sholawatan, joget-joget di seorang wanita, misalnya joget di panggung sambil sholawatan, sholawatnya diterima, tapi dosanya tetap. Terus bagaimana mereka yang menyakiti para cucu Nabi Muhammad SAW? Mereka banyak sholawat. Bagaimana? Apakah sampai sholawatnya kepada Nabi? Sampai, tapi ditabok lagi ke muka mereka. Yakitin hati keturunan Nabi Muhammad SAW. Terakhir, Abdullah bin Mubarak ketika mau haji, di perjalanan beliau ketemu seorang wanita, ibu-ibu yang lagi mengutin bangkai. Kata Abdullah bin Mubarak, ini seorang imam besar, hei ibu, itu bangkai najis, haram. Iya, bagi kamu haram, bagi aku halal. Kok bisa? Aku punya anak-anak yatim di rumahku. Wah, ini ibu ini ahli fikih, turun dia. Siapa engkau? Aku fulana binti fulana binti fulan binti fulan binti fulan binti fulan binti fulan binti Sayyidah Fatimah Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaget dia. Ya Allah. Akhirnya semua bekalnya ini diturunkan, diserahkan kepada si Syarifah ini. Enggak jadi haji, pulang dia. Tapi nggak berapa lama setelah haji, orang-orang pada datang, selamat, haji yang mabrur, haji yang mabrur. Masya Allah, aku ikut di belakang engkau, wahai Abdullah bin Marok, aku ikut berjamaah di Safa dan Marwah dengan engkau. Dia bingung, kapan saya haji? Nggak haji dia. Malamnya mimpi Nabi Muhammad SAW. Wahai Abdullah bin Mubarak, kau telah memuliakan cucuku, kau telah menghormati cucuku daripada ibadah hajimu. Ketahuilah, Allah mengirim malaikat yang menyerupai dirimu dan berhaji atas namamu setiap tahunnya
sampai hari kiamat. Masya Allah. Mudah-mudahan ya Rabb, kumpulan kita di sini ya Rabb, jadikan saksi Allah bahwa kami mencintai guru-guru kami ya Rabb, bahwa kami mencintai para hamba kami ya Allah. Ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim, di bulan suci-Mu ini ya Rabb, menjadi saksi kami ya Allah. Jadikan saksi bulan Ramadan ini ya Allah, saksi kami masih mencintai mereka ya Allah, masih menghormati mereka ya Allah, para dzurriyyah-Mu ya Allah, para dzurriyyah Nabi Muhammad ya Allah. Ya Rabb, jangan Kau haramkan kami kelak kumpul bersama mereka ya Allah, kumpul bersama Datu Agung mereka Nabi Muhammad ya Allah. Orang tua kami ya Rabb, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal dunia ya Allah. Ya Rabb, angkat adab mereka ya Allah, angkat adab mereka ya Allah. Nabi-Mu telah mengatakan ya Rabb, di setiap malam bulan Ramadan Kau bebaskan orang-orang dari api neraka-Mu ya Allah, Kau merdekakan mereka dari api neraka-Mu ya Allah. Maka ya Rabb, jadikan kami, keluarga kami, orang tua kami, sahabat kami, murid-murid kami ya Rabb, tetangga-tetangga kami ya Allah, Kau bebaskan dari api neraka-Mu ya Rabb. Ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Rabb, kuatkan kami agar kami tetap istiqamah ya Allah di jalan-Mu yang lurus. Kuatkan kami ya Allah agar kami tetap istiqamah ya Allah di majlis-majlis kebaikan ini ya Rahman, ya Rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ighfir lana wa li walidina warhamna kama rabbawna shighara. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.